Nah, terima kasih bahwa judul yang diberikan pada pagi hari ini adalah Business with Empathy and Caring for a Better Result. Ya. Kita tahu tadi sudah banyak mendengarkan dari pembicara pertama tentang VUCA, ya. Dan disrupsi ini tidak bisa terhindari. Ya. Apa yang kita alami dari waktu ke waktu itu sangat terasa. Apalagi dunia ini sekarang makin dipenuhi oleh generasi millennials, generasi yang sangat inovatif, sangat banyak idenya dan tidak senang diam gitu ya. Jadi selalu pengen berubah. Nah, 65% ada di sana. Generasi X sekitar 22% dan sisanya baby boomers ya. Dan kalau kita lihat digital and technology transformation juga mempengaruhi disrupsi ini. Dan kita tahu ya anak-anak muda dan sekarang millennials ini kayak nggak punya nyawa kalau nggak ada signal kan ya. Jadi inilah kenyataannya dan kita harus ikut di dalamnya dan berubah di dalamnya untuk bisa menyesuaikan diri dan terus memberikan yang lebih baik kepada generasi muda kita ke depan. Di health industry itu ada sebenarnya disruption yang cukup terasa oleh kita adalah era genomics. Sebenarnya diawali dengan launching oleh Presiden Barack Obama ketika melaunch Precision Medicine Initiatives ya pada tahun 2015. Ketika itu digelontorkan sejumlah dana untuk pemerintah Amerika Serikat untuk penelitian atau pengembangan di bidang research ya dan teknologi untuk genomics, khususnya adalah cancer genomics dan juga penyakit-penyakit sulit lainnya. Ya. Dan kita tahu bahwa mungkin yang lebih terkenal adalah Angelina Effect ya. Kalau Barack Obama launch Precision Medicine Initiative mungkin kita hanya orang-orang healthcare yang mengerti. Nah, Angelina Effect ini juga membawa perubahan di mana genomics ini dilihat sebagai satu predictive medicine, preventive medicine. Orangnya belum sakit, masih sehat, tapi punya genetically dia punya masalah dengan mutasi genetik dan dia melakukan tindakan yang sangat radikal. Nah, ini sangat mempengaruhi pemikiran dan tindakan-tindakan medis di masa depan. Ya. Ini belum selesai. Yang namanya VUCA itu benar-benar kita rasakan dan benar-benar kita bisa menindaklanjutnya, artinya merasakan itu lebih cepat lagi, bukan hanya tahunan, bulanan, harian, bahkan menit ya, dengan adanya COVID-19 pandemic. Dan bagaimana menghadapi situasi ini ya sebagai pemimpin? Tidak ada cara lain bahwa kita melihat generation gap, technology changes ataupun perubahan behavior ya, ataupun akselerasi segala macam tadi itu, percepatan digital, percepatan perubahan di bidang industri masing-masing, teknologi masing-masing ya. Tidak ada cara lain kecuali kita belajar bersama-sama dengan generasi yang sangat berbeda dan harus punya pace yang sama, harus bisa mengikuti apa yang terjadi dengan dunia yang berubah, dan kita tetap memberikan visi dari pengalaman-pengalaman kita selama ini. Ya. So seeking the solutions, bagaimana kita listening customer, kemudian employee juga kita dengarkan apa dan lihat apa yang terjadi yang mereka alami. Dengan begini kita bisa mengerti, dan dengan begini juga kita bisa melakukan customer centric model. Ya. Tanpa itu rasanya agak sulit ya untuk bisa melakukannya. Ya. Baik, Ibu Dewi, saya mohon maaf sebelumnya harus memotong Anda, tapi ini untuk slideshow-nya materinya belum tampil begitu, Bu. Bisa di slideshow. Oh, belum tampil ya? Saya sudah slideshow, atau barangkali sebentar ya, Mbak. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kami tunggu, Bu. Belum layar full, Ibu Dewi. Ya, sebentar ya. Apakah ini sudah? Belum. Belum juga? Di saya sudah. Ini kadang kami punya problem dengan ini. Sebentar ya, Mbak. Ini sudah muncul di kami, tapi layarnya belum penuh. Mungkin ini masih diminimize kali, Bu. Enggak, saya sudah slideshow sejak awal. Saya sudah slideshow. Apakah kelihatan? Sudah nampak slideshow-nya? Sudah, ini sudah terlihat. Sudah.
Oke, terlalu banyak file yang saya buka, jadi seperti itu. Ini saya sudah tutup semua. Baik. Saya lanjutkan ya, Mbak. Nah, apa yang terjadi ketika pandemi tahun lalu 2020? Kita semua kaget dan kita tidak pernah mengalami ini. Even pada saat SARS saja, ya bukan SARS-CoV-2 ya, SARS saja kita belum pernah mengalami ini karena tidak masuk ke Indonesia. Jadi hanya terjadi di negara-negara tertentu. Sehingga kita tidak biasa atau terhadap adanya emerging infectious diseases seperti ini. Ya, kita nggak punya perlindungan yang cukup, ya, tidak ada APD dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Pertama-tama, yang kami pikirkan adalah mengamankan area pelayanan dan mengamankan area kerja kami, sehingga semua employee bisa merasakan aman dan tidak takut dalam melayani. Tidak mungkin kita tutup. Justru dalam hal healthcare, kita harus siap untuk menyediakan pelayanan yang lebih baik lagi. Industri-industri lain barangkali bisa tutup dan work from home. Kami juga sebagian tutup dalam arti head office, tetapi untuk cabang tetap mereka harus buka, walaupun kami harus atur jam bukanya saat itu ya. Dan ini yang kami lakukan. Bagaimana kami melihat karyawan harus dilindungi, bagaimana customer juga needs-nya harus dipenuhi. Dan kami melihat berbagai studi memperlihatkan bahwa secara personal maupun secara society, krisis ini adalah bukan krisis kesehatan, tapi bukan hanya krisis kesehatan, tetapi juga krisis ekonomi. Ya. Dan apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah semua orang takut untuk keluar rumah, semua orang takut bertemu satu sama lain, sehingga apa yang diharapkan adalah semua pengen dilayani tetapi tidak bertemu. Nah, bagaimana caranya? Ini yang akhirnya membawa kami kepada akselerasi dari digital transformation kami. Ya, kami sudah punya IT blueprint sejak 2010 dan kami melihat merevisit apa saja yang bisa dipercepat untuk kepentingan customer dan juga untuk kepentingan karyawan kami. Nah, saat itu saya melihat bahwa kita tidak bisa hanya kaget saja gitu ya. Di mid-March itu kita melihat bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk survive, bahkan secepatnya rebound. Dan kita harus melihat kapan next normal ini akan segera kita bisa antisipasi. Dan kami coba saya mengarahkan bahwa kita tidak boleh terlalu lama dengan kondisi krisis yang dalam arti di dalam ya, artinya kita tetap harus melayani. Nah, pada saat itu kami membentuk Business Continuity Plan Team yang khusus untuk COVID-19 pandemic. Ya. Kemudian kami memenuhi keperluan karyawan dengan vitamin, dengan APD, walaupun saat itu sulit dan sangat mahal. Ya. Kemudian kami mengembangkan tes COVID. Ada beberapa yang menilai kami sedikit terlambat. Tetapi apa yang kami lakukan, saya tidak mau semua tergesa-gesa dan tes yang kami sediakan itu tidak standar. Karena Prodia ini komit dengan the highest standard of quality untuk lab testing. Ya. Dan pada bulan Mei, saya memberikan key messages untuk teman-teman semua bahwa kita harus tetap menjadi empathetic brand karena kita tidak boleh mengambil peluang bisnis di tengah-tengah pandemi ya. Jadi tesnya harus yang berkualitas, pelayanannya harus tetap baik, empati kepada pelanggan itu juga harus lebih. Tidak boleh marah kalau pelanggan banyak permintaan pada keadaan mereka takut. Sebenarnya karyawan juga takut ya. Jadi ini tidak mudah. Situasi tahun lalu itu sangat baru dan belum pernah kita lakukan rasakan ya, unprecedented. So kita practice business ethic ya. Kemudian provide job security untuk semua employee, apalagi yang best employee. Dan kita harus stay produktif. Kenapa? Karena kita mau tidak ada satupun yang di PHK dan kita harus mempertahankan prestasi kita supaya kita bisa memberikan kesejahteraan yang sama gitu ya. Kemudian message ini di-deliver supaya semua orang punya purpose, punya visi yang sama terhadap apa sih yang terjadi dengan pandemi ini. Kemudian maintain trustworthy in safety, cleanliness dan sebagainya, dalam arti pasien tuh harus berani ke Prodia karena kita komunikasikan terus, kita menjaga semua itu termasuk screening testing terhadap employee ya. Kemudian kita merevisit IT blueprint kita ya, going digital acceleration.
terus berinovasi, jangan berhenti, dan kita selalu mendeliver solution for customer needs. Jadi customer voice itu lebih kencang lagi pada saat itu kita dengarkan. Ya, akhirnya di April Juni kami melihat bahwa kami menetapkan sebenarnya sebagai survival mode ya, tapi melihat bahwa ternyata justru dalam kondisi ini kita punya margin itu turun ya, artinya dalam hal ini minus ya, karena memang situasinya paling chaos ini di April Juni 2020 ya, sementara supplies ini sangat kurang. Jadi memang ini hal yang tidak mudah, tetapi kami terus memompa semangat dan keberanian kepada teman-teman, dan juga tentunya pemeliharaan kesehatan bagi mereka. Karena kalau kita sakit, ya kita nggak bisa melayani pasien. Kalau kita nggak sehat, maka pasien tidak percaya. Itu yang terus kita jaga ya. Kemudian saya meminta supaya jangan terlalu lama survival mode ini. Kita masuk ke rebound ya. Di second half kalau bisa banyak inisiatif yang sudah kita lakukan. Kita tetap komunikasi, mengedukasi customer dengan baik sehingga mereka tahu sebenarnya apa yang kita lakukan. Kemudian kita juga Prodia juga melakukan semua direksi ya. Saya minta supaya keep engaged to semua lininya gitu, apa yang dibutuhkan supaya kita bisa mengambil keputusan lebih baik lagi untuk kepentingan lapangan ya. Dan banyak sekali pengembangan ya, development dari new testing ini khususnya untuk COVID-19 dilakukan. Apa yang terjadi di kuartal 3 ini, kita mulai meningkat dan kita mulai masuk ke margin positif ya. Dan karena ini sebenarnya slide ini dibuat bulan Mei ya, kami menetapkan, saya minta next normal itu jangan terlalu panjang ya. Next normal itu bukan new normal yang nggak ada pandeminya, atau pandemi sudah berlalu, kita nggak pernah tahu. Tapi next normal adalah bagaimana kita menyesuaikan diri terhadap situasi yang kita tidak pernah tahu, walaupun sekalipun itu uncertain, walaupun sekalipun itu unpredictable gitu ya. Jadi ini kita buat apa yang harus kita lakukan. Jadi dari mulai human capital, organization, sampai ke operation, IT, business and marketing, semua bergerak dengan pace yang sama, ya, dan tidak berhenti berinovasi. Dan yang diperbanyak apa? Justru kolaborasi dan partnership dengan siapa? Dengan semua penyedia layanan kesehatan, dengan dokter, dengan rumah sakit, ya, dengan dokter kita bisa menyediakan telekonsultasi. Ya, jadi karena dokter tidak buka praktek, bagaimana pasien mau ke dokter, mau kontrol, tapi perlu lab testing. Nah, itu sangat unik. Sehingga kami bisa menghubungkan antara dokter yang praktek di rumah dalam arti telekonsultasi dengan Prodia yang punya lab testing, dan pasien membutuhkan semua itu. Ya, sehingga kami bisa membuka home service, kita menghubungkan pasien dengan dokter, dokter akan mengarahkan kebutuhan tesnya apa, kami menyediakan itu secara online. Nah, ini yang responnya sangat baik, dan ini yang membuat kami di tahun 2020 tetap tumbuh positif, dan margin juga bertumbuh malah lebih baik dengan hasil yang tetap bertumbuh ya, bagus sekali. Nah, ini adalah contoh-contoh caring and empathy ketika pandemi ya, bahwa BCP team dibentuk, bagaimana kami mengolah keamanan internal, keamanan bisnis, sampai juga keamanan bagi pasien, termasuk pengawasan terhadap zona, pengaturan hybrid working, berapa jam operasional yang aman, dan sebagainya. Ini semua dibuat atau dikendalikan melalui BCP team dari mulai kantor pusat, kantor wilayah, sampai cabang, dan ini daily update. Ya, kalau sekarang udah nggak lagi. Sekarang ini seminggu 2 kali saya rasa ya, masih seminggu 2 kali karena kami melihat bahwa pandemi ini belum berlalu. Ya, dan yang contoh lainnya adalah touch the heart. Bagaimana kita memperhatikan juga teman-teman semua di lapangan, di cabang. Kami minta fotonya masing-masing ya, memberi semangat ya, dan dengan kesulitannya masing-masing kita harus tahu di pusat ini, terutama direksi, harus tahu apa sih sebenarnya yang mereka hadapi, dan harus tahu apa yang mereka butuhkan untuk perbaikan-perbaikan lebih lanjut. Dan perbaikan-perbaikan ini sangat cepat ya terjadinya. Sementara APD ini dari mulai harganya mahal sampai harganya menurun dan sampai kualitasnya lebih baik, ini terus kita lakukan. Stok
reagen ya, bahan baku ya, yang dulunya itu kami sangat kendalikan ketat, tidak bisa lagi di masa pandemi ini. Untuk sementara waktu stok dilonggarkan ya. Tetapi pada saatnya begitu masuk next normal di akhir tahun 2020, di awal tahun 2021 dan seterusnya, kami mulai lagi mengendalikan stok ya. Jadi itu tidak boleh berlangsung terlalu lama. Nah, contoh yang lain lagi adalah sebenarnya kami kan sedang asik-asiknya untuk mengelola talent management. Kami sedang asik-asiknya untuk mengorbitkan banyak sekali younger generation ya. Tapi kemudian ini semua terjadi dengan bertubi-tubi begitu. Sementara banyak sekali movement dari leader di Prodia, ya, penggantian kepala cabang, penggantian kepala wilayah dan sebagainya. Ini tidak bisa berhenti dan kita nggak bisa merasa bahwa tidak percaya kepada younger generation ya. Kalau kita bicara hybrid working, work from home, mungkin kita percaya kepada yang lebih senior ya, berasa bahwa mereka pasti akan kerja benar deh kalau di rumah gitu ya. Tapi kalau yang millennials ini jangan-jangan rebahan gitu kerjanya, terus gimana mengatur productivity mereka. Nah, disinilah semua digitalisasi yang kita lakukan, termasuk human capital information system ini berjalan. Ya, semuanya kami sangat beruntung menjalankan sebelum pandemi. Nah, ketika itu yang terjadi adalah apakah suara saya terdengar? Jelas Ibu Dewi. Ya, terdengar sangat jelas Ibu Dewi. Karena bergerak slide saya bergerak sendiri. Sorry. Oh, baik. Ya. Oke. Ya, ini kayaknya terlalu maju. Ya, ini. Jadi kalau kita lihat di sini, kita harus percaya kepada generasi muda dan kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang dan memberikan ide-ide bagusnya. Dan ternyata pandemi ini adalah momentum buat anak-anak muda ini kedengaran suaranya di level top management. Nah, ini saya senang sekali karena saya senang dengan anak-anak muda karena tidak mungkin kita akan berada terus di pucuk pimpinan ya. Pada saatnya merekalah yang akan menggantikan yang senior. Nah, kalau kita lihat lagi contoh lain adalah developing others, di mana Prodia ini memperhatikan semua profil satu persatu tiap orang dan kami punya datanya dan kami buat itu di plot sebagai talent ya di dalam talent management dan ini kita encourage kami berikan kesempatan untuk sekolah terus kita terus berkomunikasi dengan sangat baik melalui sistem performance management appraisal ya setiap 6 bulan sekali ada coaching and counseling 1 tahun sekali di appraise dan itu yang kita lihat adalah komunikasi atau penilaian oleh atasan, oleh teman, ya peer, dan juga oleh belum sampai bawahan ya, teman dan atasan, sorry. Kami akan menuju ke 360 degrees. Nah, kalau kita lihat ini menghasilkan promotion from within sekitar 90%. Dan dengan beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh sebagian besar oleh perusahaan ya oleh Prodia, kami menghasilkan S2 sekitar lebih dari 70 dan S3 sekitar lebih dari 40 ya. Jadi kalau 71% ini adalah S2, 100% S3 degree ini adalah gabungan antara beasiswa dan mandiri ya. Dan talent turnover sangat rendah di Prodia itu long life kebanyakan 10 tahun ke atas ya. Nah, ini contoh yang lain adalah setiap kontribusi kami berikan penghargaan dan mereka berlomba-lomba untuk melakukan continuous improvement, corrective action karena ini kami biasakan dengan berbagai macam program. Ya, kami justru sebelum pandemi sebenarnya saat kami sebagai listed company, kami berani sekali berinvestasi. Saya berani berinvestasi untuk apa? Untuk ataupun mengeluarkan capex ya untuk hal-hal yang sifatnya improvement ataupun inovasi ya sekalipun itu membutuhkan konsultan yang sangat bagus yang mungkin kita cukup mahal ya membayarnya.
Ini adalah continuous quality improvement yang kami lakukan. Sebenarnya ini sudah merupakan falsafah dasar Prodia dengan the spirit of Prodia-nya. Dan semakin lama ini kami budayakan, ya semakin proyek-proyeknya semakin banyak untuk Konim ini. Dan ada Kaizen yang sifatnya ini daily ya untuk perbaikannya. Nah, kalau kembali kepada teori di mana apa saja sih yang bisa dipraktekkan dari exemplary leadership, sebenarnya tentang model the way, inspire, shared vision, dan seterusnya, ini coba kami lakukan, dan saya sering kali langsung kepada key team saya, yaitu di direksi dan juga di senior leadership, dari mulai di pusat wilayah sampai ke jajaran manajer ya, branch manager maupun head office manager. Jadi untuk model the way, saya pikir kita memang harus memberikan goals yang sangat jelas. Mereka harus tahu, dan goals perusahaan maupun goals individu ya. Dan keep communicating, monitoring semua yang mereka kerjakan, berikan apresiasi kepada setiap tim ya. Kemudian untuk inspire share vision, saya sering kali menjelaskan kepada teman-teman. Jadi kamu tuh bekerja harus tahu the purpose of your work, bukan hanya sekedar mendapat gaji di akhir bulan ya. Apa sih yang dikerjakan? Sebenarnya beruntung bekerja di industri healthcare, karena purpose-nya itu jelas bahwa kita tuh punya kontribusi terhadap kesehatan masyarakat ya. Itu sangat senang kalau saya dulu di Litbang ya, saya dulu orang R&D, saya sangat senang kalau saya mempelajari tes baru, kemudian itu menjadi tes rutin untuk pasien. Rasanya saya telah menolong orang gitu. Nah, itu purpose-nya di situ. Jadi itu memberikan semangat kepada kita, bukan sekedar melakukan pekerjaan baik, tetapi pekerjaan yang benar ya. Jadi build talent management ya. Jadi dalam hal ini kita harus memperbesar lingkaran ini ya. Challenge the process ya, kita mengatakan bahwa kalau kita sudah baik sekarang, kita harus keep growing dan fokus pada expertise kita. Kadang-kadang di lapangan itu, aduh Bu, ini kita kemahalan, kita bersaing dengan harga, kita nggak dapat proyek karena Prodia itu mahal, atau Prodia belum menyediakan tes COVID loh, yang lain sudah gitu ya, pada saat di awal-awal, padahal cuma beda seminggu waktu itu. Jadi hal-hal seperti itu sering mengancam rasanya tuh competitiveness. Nah, sering lupa bahwa kita punya expertise yang lebih banyak lagi, potensi lebih banyak di dalam perusahaan dan diri kita sendiri ya. Kemudian enable others to act. Ya, saya merasa dan mendorong bahwa everyone can do kalau mau terus tekun ya dan rajin, itu saya yakin sekali. Kemudian kita harus tetap build people, process and technology ya. Kalau people-nya terbangun tapi prosesnya nggak di-improve ya, dan teknologinya tidak dikembangkan dan tidak diinvest, ya itu juga enggak terjadi. Jadi tiga-tiganya ini satu keharusan. Bagaimana mengencourage our heart gitu ya. Nah, beruntung sekali di Prodia ini sejak awal sudah ada landasannya the spirit of Prodia ya, untuk menjalankan misi Prodia yang luhur, untuk mengembangkan diri dan untuk selalu lebih baik. Ya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan tentunya untuk mencapai ya impian ini menjadi kenyataan ya. Jadi semua dreams kita harus tuliskan dan kita coba untuk jalankan. Dan di dalam falsafah kita ini di Prodia ada work well, learn well, dan play well. Jadi kita bekerja dengan sungguh-sungguh, terus belajar, makanya kami punya corporate university, ProU, Prodia Corporate University, yang di launch tahun 2018 atau 2019, saya sampai lupa. Ya. Dan play well, jangan lupa harus ada kebahagiaan di dalam bekerja. Nah, ini adalah contoh di mana saya memimpin sejak 2009. Saya melihat kurva ini ya, pertumbuhan revenue itu sangat bagus sekali, karena kami terus membuka cabang pada saat itu. Tetapi kenapa margin ini masih di bawah 6-5% gitu ya. Dan ketika saya melihat ini, saya pikir ini harus naik ya. Dan saya membawa ini baru berhasil kira-kira 3 tahun bahwa margin kita bisa di atas 5% di tahun 2013.
Kemudian kami masuk sebagai listed company di akhir tahun 2016. Wah, apalagi ini ya, point of no return, kita harus terus naik. Dan saya sangat bersyukur dengan teamwork yang sangat tangguh di Prodia, high performing teams, ini terus naik terus dan akhirnya bisa di atas 10%. Ini sangat membahagiakan saya ya. Dan di pandemi ini bukan lagi di atas 10%, malah di 9 months ini bisa sampai 25% ya. Dan ini sering menjadi pertanyaan investor, akankah Prodia akan bisa mempertahankan ini? Nah, itu tantangannya ya. Dan kita lihat apa resultnya dengan ini, bahwa kami bisa terus mempertahankan bahkan meningkatkan market share di healthcare, utamanya di independent lab, clinical lab ya, dalam hal ini lab klinik swasta ya, bukan lab klinik atau lab yang ada di rumah sakit ya, atau lab pemerintah. Dan kalau kita lihat dari CAGR-nya selama 3 tahun, CAGR dari market ya untuk clinical lab independent itu sekitar 7,4, dan Prodia bisa lebih cepat 8,2%. Dan untuk 9 months sangat bagus sekali, bahwa hasilnya ini di luar perencanaan kami. Kami memang merencanakan tinggi karena biasanya sesudah krisis akan tumbuh baik, tetapi ini di luar, ini kira-kira hasilnya kira-kira 2 kali lebih dari apa yang kami rencanakan. Dan ini adalah growth strategy kami, di mana kami mau mengekspand semua network kami, termasuk yang digital. Ya, jadi kami masuk ke omni-channel dan akan masuk ke health ecosystem, dan juga kami akan terus mengolah cost kami ya, cost management prudently, sehingga kami menjadi industry leader on cost dan lebih efisien, dan ini akan memberikan banyak keuntungan kepada semua stakeholders ya, baik margin maupun nanti ke dalam pricing strategy. Nah, ini yang kalau saya highlight supaya dimengerti bisnis Prodia. Kami ini mengembangkan terus ya comprehensive testing dan semua tes-tes baru dengan semua teknologi yang terbaru. Dan kami juga melakukan long-term relationship dengan sampai saat ini ada 42 Faculty of Medicine di Indonesia, yang sekitar dari 70 ya, yang sudah bekerja sama dengan Prodia dalam hal research. Jadi kalau ada dokter yang sedang sekolah atau mau S2, S3, spesialis, itu banyak penelitian di Prodia. Jadi kalau mungkin masyarakat mengenal Prodia hanya commercial lab, tapi sesungguhnya kami ada research lab di dalamnya. Ya. Hub and spoke model juga membuat kami lebih efisien, di mana ada National Referral Lab di Jakarta, Regional Referral Lab di Surabaya, Makassar, dan di Medan, sehingga semua bisa scalable ya. Untuk yang paling kompleks testingnya itu ada di pusat Jakarta ya. Dan dengan pandemi ini kita belajar banyak bagaimana customer centric model ini mau tidak mau harus kita laksanakan. Kemudian tetap berinovasi di dalam new testing. Jadi fokus saya memang sejak saya menjadi President Director adalah mengembangkan IT ya sebagai penambah nilai, dan mengembangkan talent sebagai menjaga sustainability ya. Untuk new testing development tentunya itu sudah ada sejak awal Prodia didirikan ya. Baik, sebagai summary saya ingin menyampaikan bahwa dengan adanya krisis ataupun tidak, kita tetap menghadapi disruption ya setiap saat. Nah, saya rasa bahwa continuous improvement and innovation are keys for our sustainability ya. Dan jangan lupa teamwork itu sangat penting sekali. Keberhasilan Prodia adalah keberhasilan tim, bukan hanya pemimpinnya. Kemudian to grow together, we need to work together with the same pace. Jadi harus sama nih, speednya harus sama. Kalau enggak susah ya, pemimpin lari sendiri, yang belakang ketinggalan. Atau pemimpin terlalu lambat, kita kesundul sama gerbong begitu kan. Nah, jadi tapi harus di-guide dengan clear vision ya, supaya semua tahu mau pergi kemana. Ya. Kemudian going stronger, seperti kami punya tema tahun depan, yaitu embracing future healthcare, going stronger through pandemic. Ya. Nah, setelah itu kami bisa celebrate hasil kita for the better and our sustainability. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ini adalah tema-tema yang saya sampaikan kepada semua tim dari pusat sampai cabang, yaitu agility to create values, innovating for a better health, ya, influencing the future,
Embracing Future Healthcare. Dan ternyata kalau dibuat satu kalimat ini sangat memberikan semangat ya, memotivasi kita semua. Terima kasih.